Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus sholihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Syahrian. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 1C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata perkuliahan Tahsin Al-Quran. Akan menjelaskan yaitu ayat-ayat ghoribah. Sebelum menjelaskan ayat-ayat ghoribah, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari ghoribah. Apa itu pengertian dari ghoribah? Maksudnya ghoribah itu kata asing atau aneh. Maksudnya adalah ada beberapa bacaan dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah aturan membaca yang umum atau yang bisa berlaku dalam kaidah bacaan bahasa Arab, sehingga dikhawatirkan salah dalam membacanya. Nah, di sini ada 9 macam-macam bacaan ayat ghoribah. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada imalah. Apa pengertian dari imalah? Imalah yaitu memiringkan antara harokat patah dan harokat kasroh. Jadi bacaannya itu condong miring dari harkat patah ke harkat kasroh, atau seolah-olah dibacanya itu kasroh. Di sini hanya terdapat dalam satu kata dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Hud ayat 41, yaitu pada kata majroha. Nah, di sini dibacanya itu bukan majroha tapi majreha. Nah, di sini saya akan mencontohkan bacaan dengan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, cara baca imalah itu yaitu memiringkan antara baris patah dan baris kasroh, yang tadinya majroha jadi majreha. Nah, terus yang kedua ada ismam. Ismam yaitu mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat kedua bibir. Posisinya berada di tengah-tengah gunah tetapi tidak merubah bunyi gunahnya. Ismam itu hanya terdapat satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11, yaitu pada kata la ta'manna. Nah, sini saya akan memberi contoh tentang bacaan ismam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, itu contoh dari ismam. Nah, terus yang ketiga ada tashil ringan. Tashil ringan ini yaitu memiringkan hamzah yang kedua atau meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Di dalam Al-Quran hanya terdapat satu kali, yaitu terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Nah, di sini pada kata a'jamiyun. Nah, pada kata a'jamiyun itu dibacanya itu bukan a'jamiyun melainkan. Nah, di sini saya akan memberi contoh tentang tashil ringan. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Itu contohnya. Terus yang keempat yaitu ada nun wikoyah. Nah, nun wikoyah ini adalah nun yang harus dibaca kasroh ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol agar tanwin tersebut tetap terjaga. Contoh di sini ada pada kata jazaanil husna. Nah, saya akan mencontohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaanil husna. Nun wikoyah itu bila mana wasol nunnya itu dibaca kasroh. Kalau misalkan tidak wasol maka nunnya itu tidak boleh dibaca. Itu pengertian nun wikoyah. Terus yang kelima ada sipir. Nah di sini sipir itu terbagi menjadi dua. Ya, ada sipir mustadir, ada sipir mustadhil. Nah di sini saya akan menjelaskan yang ke satu pada sipir mustadir. Nah sipir mustadir itu tanda bulatan yang sempurna adalah huruf yang di atasnya itu terdapat sipir mustadir, maka huruf tersebut tidak dibaca baik ketika waqaf ataupun ketika wasol. Di sini terdapat pada surat Al-Kafirun ayat keempat. Pada kata wala ana, nah di situ ada tanda sipir mustadir. Saya akan beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Nah, di situ pada kata ana, di situ ada tanda sipir mustadir, tanda bulatan sempurna. Nah, maka di situ tidak boleh dipanjangkan bacanya, melainkan dilanjutkan, tidak boleh dipanjangkan. Itu sipir mustadir. Cirinya itu ada tanda bulatan yang sempurna. Terus yang kedua ada sipir mustadhil. Nah, di sini bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas alif. Membacanya alif tersebut saat kondisi waqaf dibaca panjang. Nah, sebaliknya apabila kondisi wasol maka alif tersebut tidak bisa dibaca pendek. Contohnya dalam surat Jarang Quran surat Al-Ahzab ayat 66. Nah, di sini pada kata ar-rasulnya itu tanda ciri sipir mustadhil. Nah, saya akan memberi contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari ya laitana ata'na Allah ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada kata rasul di situ disebutnya sipir mustadhil karena dibaca panjang itu apabila kondisi waqaf. Nah, di sini ada lagi contohnya. Di contoh Quran surat Al-Kahf ayat 38 ketika dibaca wasol pada kata lakinna. Saya akan memberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allah. Nah, di situ pada kata lakinna itu contoh dari sipir mustadhil ketika wasol dibacanya pendek, tidak boleh dibaca. Terus yang keenam ada naql. Naql itu memindahkan harakat hamzah ke harakat lam. Dalam Al-Quran hanya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Pada kata itu ada bi'salismu.
Cara bacanya itu bukan bi'sal ismu, melainkan saya akan beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, di situ pada kata bi'sal ismu maka dibacanya tidak boleh bi'sal ismu, melainkan bi'sal ismu. Itu cara pengertian akal. Nah, yang ketujuh itu ada raum. Pengertian raum itu membacanya dengan setengah harokat sehingga sebagian besar terdengar suaranya hilang, maka terdengarlah suaranya sama. Nah, di sini contohkan pada surah Shad ayat 1 pada kata az-zikr. Az-zikr. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. Nah, pada kata dzikr itu dibacanya sedikit terdengar sama. Nah, disebut itu raum. Terus yang ke-8 ada ikhtilas. Ikhtilas itu artinya menyambar. Ikhtilas adalah mempercepat bacaan seakan-akan antara dua huruf bersambung. Menurut Imam Hafiz, ikhtilas hanya terdapat pada surat An-Nur ayat 52, yakni pada kata wa yataqbihu faula. Nah, itu pada kata wa yataqahu faula. Nah, di situ ada dua kata yang hurufnya bersambung, wa yataqahu faula. Jadi cara membacanya itu menyambar, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh berhenti, jadi menyambar. Itu pengertian dari ikhtilas. Terus yang ke-9 ada badal shad. Nah, badal shad itu menggantikan shad dengan sin. Shad dengan sin sebagian imam qiraat termasuk Imam Ashim mengganti shad dengan sin. Pada lafaz wa yabsutu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 dan lafaz yabsutu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 39. Sebab-sebab digantinya huruf shad dengan sin pada kedua lafaz tersebut karena mengembalikan pada asal lafaznya, yaitu lafaz yabsutu. Itu ada tanda kecil, tanda sa, maka dibacanya itu yabsutu, digantikan ke asalnya. Contohnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, di sini saya akan memberi contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, pada kata wa yabsutu itu digantikan ke semulanya. Jadi bukan sin, jadi sa. Wa yabsutu. Nah, itu badal shad. Contohnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata-kata yang kurang mengerti dan tidak dipahami, itu adalah kesalahan diri saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar, itu bukan datang dari saya, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada teman-teman, satu perjuangan untuk mencari ilmu, jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Itu cukup sekian dari penjelasan dari saya.